Makanya dia minta tumbal. Karena kenapa? Karena dia itu nggak butuh dohir kita, dia butuh ruh tadi itu kan. Makanya kan kadang-kadang bisa hewan tumbalnya, bisa anak, bisa istri, terutama yang pesugihan, yang penglaris, itu semua ilmu-ilmu kesaktian. Ini kalau nggak tumbal anaknya, kadang cucunya juga bisa. Contoh yang kena tumbal itu seperti ada tuh kasusnya ya, di antara teman kita. Dia hamil, terus kandung, tapi tiba-tiba hilang bayinya. Jadi hamil kosong. Nah itu ditumbalkan. Karena kakeknya itu leluhurnya punya ilmu kesaktian, perjanjian. Pernah juga saya menangani ada dia itu punya anak kembar. Setahun 2 tahun itu tubuhnya sama normal kayak manusia. Di tahun ketiga itu tubuhnya penuh dengan bulu-bulu, sama kayak monyet. Ternyata kakeknya itu dulunya punya ilmu siluman kera. Jadi dia kerjasama dengan kera untuk ngambil madu gitu. Jadi ngambil madu itu nggak usah pakai ini lagi, apa, pelindung. Dia bersahabat tuh dengan lebahnya itu karena dia pakai ilmu itu. Nah, bersekutu dengan siluman kera. Nah, akhirnya yang jadi korban cucunya. Nah, alhamdulillah kayak gitu. Ya. Nah, itu yang saya sebut dengan tumbal. Nah, terus kan apakah bisa diputus? Bisa. Nanti ada caranya. Membentuk siklus agar kita enggak ditumbalkan. Karena kasihan kalau ditumbalkan. Naudzubillah gitu. Nanti itu kita dia pasukan iblis di sananya ketika meninggalnya. Termasuk nanti susah meninggalnya kalau punya ilmu kesaktian. Meninggalnya susah, terus sekali meninggalnya kalau nggak tobat itu jadi pasukan iblis, siluman. Jadi orang yang hidupnya ditumbalkan atau dulunya punya ilmu kesaktian, pas meninggalnya itu jadi siluman, nggak ada di bumi. Naudzubillah. Makanya dalam Islam pentingnya la'allakum tatafakkarun, tafakur gitu. Kenapa? Karena berpikir itu tafakur biar selamat gitu. Apalagi dunia kan sementara hidup ini. Nah, sebelum kita berbuat harus tahu dulu akibatnya. Makanya kalau dalam bahasa Surabayanya gitu, thinking before do something. Wow. Gitu. Ngerti. Terus dilarang merokok. Angel. Itu di bawah ya. Ada. Pak Surya bingung ya. Di sini. Harus yang udah mata batin. Artinya berpikirlah kita sebelum berbuat sesuatu. Apa nih konsekuensinya? Apa resikonya? Emang kita cepat kayanya, cepat juga hancurnya. Nah, karena ada yang ditumbalkan tadi. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mengamalkan sebuah ilmu, zikir, wiridan, niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen A, B, C, D, pengen sakti, pengen hebat, pengen punya santri banyak, pengen misalkan punya pasien banyak, biar duitnya banyak, kayak gitu kan. Biar misalkan punya istri nurut semua, punya bini ke-10, semuanya nurut, itu kan khodam semua. Itu pengalaman saya dulu kan, sebelum saya tahu. Saya dulu ngamal ilmu-ilmu, sampai mau dikenca, garut di kiri, patih di kanan, waduh, cahlai, waduh, 1000 si baja manusia, bahasa-bahasa udah, bahasa kelas tinggi semua. Itu khodam. Jadi saya bicara karena mengalami. Langsung dibersihkan, mata jadi merah semua, darah keluar. Rusuk sama, sukmanya pada hilang. Makanya waktu itu agak sedikit sering linglung. Itu efek khodam. Ya. Nah, jadi kalau misalkan orang itu sudah mau diambil rusuknya sama si khodam kita, mending kalau sakti mah, kadang kebanyakan nggak jadi. Sakti enggak gitu kan, linglung iya, stres iya, nanggung airnya kan. Walaupun sakti juga nggak lama. Sakti misalkan jaga pasar, jaga preman gitu kan. Cuman hanya sekian tahun. Pas meninggalnya, naudzubillah, gila. Karena saya pernah menangani yang kayak gitu. Dia dulunya di Jakarta. Dia banyak ininya, keris-kerisnya, pusaka-pusakanya itu khodam-khodam di situ. Karena kalau untuk ruqyah yang kayak gitu harus dibongkar semua pusaka. Itu dia gila. Tadinya dia jagoan di pasar Jakarta, terus karena dia punya khodam-khodam, jadi gila. Dia sampai meninggalnya, naudzubillah. Ya, ngeri kan? Jayanya nggak lama, tapi
sebelum meninggalnya gila dulu, stres, naudzubillah, linglung, kemana-mana telanjang kemana-mana, nggak mau ngawur kemana-mana. Itu akibat dari khodam tadi, diambil sukma dan ruhnya itu, yang pernah saya bahas di segmen sebelumnya. Terus yang keempat ya, kenapa orang itu kalau habis wiridan jadi gila gitu, stres, dipancung akhirnya kan gitu. Kenapa? Karena bacaannya itu yang dia baca dicampur dengan bahasa-bahasa yang enggak sesuai dengan Quran hadis. Walaupun Arab, oh enggak ini Arab bukan, iya Arab kan luas. Yang penting Arab dibaca. Raja-raja gitu. Itu kita kan yang penting Arab gitu kan, Arab juga kan luas kan. Makanya sampai ketika orang Arab, hebat ya orang Arab itu walaupun masih kecil jago ya bahasa Arabnya. Iya. Jago orang Arab, hebat ya. Mereka orang kecil udah bisa bahasa kitab. Mereka bukan kitab lagi, Quran Arab dia bisa gitu. Walaupun gak ada harkatnya. Kan orang Arab. Nah, jadi bacaannya itu nggak sesuai dengan Al-Quran hadis. Walaupun Arab gitu. Kan Arab kan bisa Arab Persia, Arab kan beda-beda. Ada Arab Persia, ada Arab Saudi, ada Arab Mesir, itu beda-beda nggak sama. Ada Arab bahasa Israel, ada bahasa Ibrani, gitu ya, beda-beda. Nah itu bacaannya, itu yang membuat orang itu gila. Terus yang kelima, yang membuat orang itu gila ketika habis amalan, habis wiridan, karena ketika dia mengamalkan, ketika dia wiridan, rohaninya belum mampu, rohaninya masih kosong, belum waktunya. Karena untuk mengamalkan ilmu-ilmu kayak ilmu hijib, ilmu tingkat tinggi, ilmu hikmah yang lain-lain, itu harus punya wadah yang kuat. Kayak beginilah ya, ini kan sehat kan, ini anggur nih ya, pagi ada makan kan, enak kan, enak. Ini sehat bagi saya. Tapi bagi anak kecil, bayi lah ya, 2 bulan kasih salak dia, keselak mati dia. Artinya, jadi kita harus sesuaikan dengan level orang yang makannya. Kalau nggak sesuai ya bahaya. Walaupun ini sehat, walaupun ini nikmat, tapi kalau nggak sesuai dengan wadahnya bahaya. Nah, ilmu yang ada kodam-kodamnya itu tingkat tinggi, itu ponnya besar, butuh rohani yang kuat. Sebetulnya ya silakan aja mengambil ilmu hijab yang lain-lain, asalkan udah kuat tauhidnya, udah mantap akidahnya. Jadi ketika mengamalkan bukan untuk kesaktian, tapi buat berjuang gitu, kayak gitu. Kalau misalkan mau gitu ya, tapi kalau salah saya jangan. Kalaupun mau ya harus kuat dulu. Karena ini pengalaman, saya pernah menangani pasien, jadi orang itu baru mondok aja gitu. Bukannya ngaji kitab, bukan ngaji fikih hadis, ngembat ilmu-ilmu kayak gitu. Pulang-pulang jadi gila. Sampai sekarang. Itu kan akibatnya tuh kan, kasihan masih muda. Tuh ya, ini buat pelajaran sama kita. Ya. Pasti teman-teman juga pasti pernah menangani pasien yang dipancung yang segala macam. Kalau dia awalnya dari ilmu-ilmu karena belum kuat rohaninya. Kan ini kan masih dari ulama juga, masih dari kiai-kiai. Jadi gini nih, kalau saya gambarkan, bom kalau dipegang sama tentara militer bahaya nggak? Enggak, karena dia udah bisa meledakan bom. Walaupun bomnya bahkan nuklir, itu kalau dipegang sama tentara, sama ahlinya, itu nggak masalah. Tapi kalau bom sama teroris, bahaya. Dia bunuh diri. Menghancurkan dirinya, juga menghancurkan yang lain. Repot urusannya. Nah, ilmu-ilmu yang tingkat tinggi sebetulnya itu nggak bahaya kalau sama ahlinya. Tapi kalau sama orang yang baru juga melek, baru juga ABG, belum ngaji fikih aja belum selesai, bacaannya belum beres, gitu kan? Dihembas sama ilmu kayak gitu, udah tuh rontok dia, nggak kuat rohaninya. Kayak tadi, kayak bayi, kita suruh makan fried chicken, atau ini bahaya, enak buat kita, tapi bagi bayi enggak. Nah, bagi bayi mah bubur dulu, gitu. Ya. Tapi kalau untuk ini baru.
Makanya di Islam pun kan menikah diusahakan usianya usia yang udah ideal. Laki-laki 25, perempuan 19. Nah, kalau menikah di usia muda, misalkan Kang Darpo itu ya. Ini kalau Mas Darpo jangan dulu. Karena tadi kayak bayi, ini bahaya nih kalau langsung nikah. Umurnya berapa teman? Masih udah bertahun. Oh, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jangan dulu ya. Tunangan dulu. Itu masih minimal 5 itu minimal. Maksimalnya bebas terserah. Mau 30, 40. Jangan dulu Kang Darpo ya. Itu ibaratnya kayak bayi, jangan dulu. Walaupun enak nasi ini, tapi kalau bayi bahaya. Gitu. Walaupun indah bercinta, tapi kalau masih usianya belum mapan bahaya. Nah, kayak tadi, kayak hijib, kayak wapak gitu kan, kayak mau kejauhan. Artinya ya bukan nggak baik, artinya tergantung rohani masing-masing. Kalau udah kuat rohaninya, udah murni ke Allahnya, ya monggo gitu. Jadi ngamalkan murni ikhlas, bukan pengen sakti, bukan hebat-hebatan gitu. Yang kuat itu gimana kan? Jadi yang kuat tuh begini, yang kuat itu kita mengamalkan wiridan, jenengan udah rapi sholatnya, udah rapi fikihnya, udah mantap tauhidnya, udah rapi kelakuannya, usia juga udah mapan. Kalau usia 10 tahun ngembat ilmu kayak gitu, udah kayak beginilah, kita masih sekolah SD tapi dihajar ajaran S1, S-sarjana. Nah, itu kan belum mapan kayak gitu. Terus dari pandangannya, terus dari wawasan keilmuannya, karena itu ilmu tingkat tinggi termasuknya. Jadi ketika wadah kita belum kuat ya bahaya kayak gitu. Kayak kita ngebangun lah ya, kayak kita ngebangun, kita misalnya ngebangun apartemen gitu kan, tapi nggak ada cakar ayam sih, nggak pakai bumi, baru jika lantai udah ambruk lagi. Nah kayak gitu, jadi habis duit kan gitu ya, karena dijual tanahnya karena kehabisan dana. Jadi maksudnya itu harus kuat. Makanya dalam ilmu torikoh juga, dalam ilmu rohani juga, yang utama di fondasinya, paku buminya. Kalau udah kuat fondasinya, udah goyang kemana. Makanya nih bagusnya teman-teman sebelum holwat, sebelum ngedan, sebelum fisik, itu mantapin dulu tuh fondasinya. Biar nanti pas holwatnya nggak aneh-aneh. Ini sebagian kalau saya curhat, Kang, saya pengen konsultasi apa? Saya ketika holwat ini ketemu yang berjubah. Saya heran ya, saya ketemu Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Sirah, Sang Hyang Widi. Perasaan saya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nah itu rohaninya. Macam-macam gitu kan. Ada yang Assalamualaikum lah, ada yang ini. Perasaan saya di bilik nggak ada yang aneh-aneh. Yang ada juga yang sabar ya tong. Perasaan itu doang yang aneh, cuman itu doang. Nyata. Kalau itu nyata tuh. Tapi kalau udah motong kalau yang saya ketemu yang berjubah, ada yang Kak, saya ketemu Nabi, aduh aneh-aneh. Nah itu berarti kurang mantap tuh fondasinya. Akhirnya nantinya kesananya nggak beres. Hanya dia ngaku wali lah, ngaku Nabi nanti kesananya. Ya, itu efek dari kurang mantap. Itu yang kelima ya. Terus yang keenam, kenapa orang stres? Kenapa gila? Ketika habis mengamalkan wiridan atau dikir. Ya. Kenapa? Karena ketika dia mengamalkan itu wiridan atau sebuah amalan, dia hitungannya gak rapi. Itu ngaruh nih. Itu yang kesinggung jangan ini lah. Singkat padat jelas. Iya, singkat padat jelas. Bacaannya juga, nadanya, bacaan itu ngaruh ya. Makanya teman-teman cek lagi bacaannya. Misalkan harusnya innallahu, itu ngaruh tuh hakikat bacaan itu ya. Makanya dalam Al-Quran juga, kalau kita baca Quran, bahkan Al-Quran bahkan Al-Quran lanat gitu. Jadi bacaannya banyak yang salah. Makanya jangan tinggi-tinggi dulu, rapikan dulu, minimal pondasi lah. Ya. Pelan-pelan aja, sholatnya pelan-pelan,
mau kemana sih kita buru-buru amat sholatnya. Santai aja, kayak kita direktur aja. Uang kita semuanya pengacara kok, penganggur banyak acara gitu. Santai ya. Kecuali emang mepet banget gitu ya, kayak gitu. Jadi pelan-pelan dinikmati. Biar tadi nggak ada kodam yang masuk, tapi bacaannya dinikmati gitu. Ya, itu ya. Jadi salah bacaannya itu ngaruh. Terus yang berikutnya, yang membuat dikir kita itu, widan kita itu hanya jadi gila, karena kitanya suhul adab ketika zikirnya. Ketika zikirnya itu suhul adab atau nggak rapi secara akhlak. Contoh nih, jenengan dikir gitu kan, tempatnya juga ada foto-foto misalkan rock and roll metal gitu kan, terus banyak sampah berserakan, kita juga dikirnya pakai kaos gitu kan, gitu. Jadi nggak sopan. Atau sambil zikirnya kita sambil ngerokok salawat. Allah. Ngopi kalian. Sambil ngopi. Biar kuat melek. Itu ngaruh tuh ya. Karena kita nggak sopan terhadap zikirnya gitu kan. Atau kita mau zikirnya pakai baju misalkan jas, pakai baju batik gitu kan. Kita mau kondangan atau mau dikir gitu. Makanya kita kalau lagi sholat usahakan yang rapi, putih-putih itu pakaian. Terus ketika zikirnya kakinya juga sama gitu kan, kita kadang dikir gini lagi. Itu ngaruh. Jadi kayak gitu itu ngaruh ya. Udah gini. Itu ngaruh ya. Apalagi misalkan dikirnya dikit-dikit kentut, misalkan wudu gitu kan, kayak gitu. Makanya para ulama-ulama zaman dahulu itu wudu maghrib itu wudu subuh, saking nggak batal-batal gitu, masya Allah gitu kan. Kalau kita kan wudu terus kan, kalau aulia zaman dulu nggak, saking kuat tirakatnya gitu ya. Nah itu ya, kita ketika zikiran, ketika bacakan wirid, bukannya semakin dekat dengan Allah, bukannya taqrab ila Allah, bukannya tenang, malah jadi gila, bisa stres, kayak gitu. Dan yang membuat kita bisa ini itu karena hodam-hodam. Makanya teman-teman gak usah kaget, gak usah heran ketika ada orang misalkan bisa menghilang, bawa beban berat, bisa ini, itu hodam yang main. Makanya kalau ada pertunjukan, suka bilang kan mereka sama seperguruan jangan saling mengganggu. Itu pernah waktu itu debus atraksi di Ancol pernah itu, tapi gagal, akhirnya meninggal gitu. Karena ada yang jahil, kayak gitu. Dan Ponorogo, udah lumrah kan mereka manggil dulu, nyambat dulu, kayak medium lah panggil dulu. Makanya dia bisa goyang-goyang kayak gitu. Nah itu dinyambat dulu. Dia masuk ke tubuh kita, dia bisa memberikan apa yang kita inginkan, tapi mereka juga minta imbalannya tadi itu, ruh dan sukma. Maka teman-teman dicek lagi, kalau pernah punya ilmu yang kayak gitu dibuang saja, dibersihkan. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Hanya rugi dan rugi karena diambil sama sukma. Kalau enggak kita, anak kita, kayak gitu kan. Kalau enggak anak kita, istri kita yang ditumbalkan. Hanya kan capek, dikit-dikit sakit, dikit-dikit dia itu kemasukan lagi, ngamuk-ngamuk lagi. Nah kayak gitu ya.